Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian pertama, maka pada minggu ini Ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu bab 2 tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu sendiri terdapat komponen. Nah, apa aja sih komponennya? Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan fitoplankton. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu benda tak hidup tapi mempengaruhi lingkungan. Contohnya adalah tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan lain-lain. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Selanjutnya, setiap komponen biotik itu memiliki peran. Apa saja peran komponen biotik? Yang pertama ada produser atau autotrof. Merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan atau organik dari zat anorganik melalui proses fotosintesis. Nah, organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik disebut organisme autotrof. Kemudian organisme yang dapat menyusun zat organik dengan bantuan cahaya matahari disebut organisme fotoautotrof. Contoh dari produser adalah tumbuhan hijau, alga, fitoplankton, dan sebagainya. Selanjutnya, peran yang kedua adalah sebagai konsumer atau heterotrof. Merupakan organisme yang memakan organisme lain, atau bisa juga diartikan dengan organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energinya. Nah, organisme yang tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik sehingga mendapatkan makanan dari organisme lain disebut organisme heterotrof. Nah, ini pengertian dari organisme heterotrofnya. Kemudian konsumer itu ada berbagai macam. Disimak satu-satu ya. Yang pertama ada herbivora atau disebut juga dengan konsumer primer, merupakan organisme pemakan tumbuhan atau pemakan produser. Contohnya adalah ada kelinci, sapi, kemudian ada kijang dan kambing. Nah, contoh herbivore masih banyak yang lainnya. Bisa kalian cari sendiri di buku atau di internet. Nah, macam-macam konsumer yang kedua ada karnivora, yaitu organisme pemakan hewan lain atau memperoleh energi dengan memakan hewan lain. Contohnya adalah di sini ada elang, kemudian singa, dan buaya. Nah, contoh karnivora masih banyak contoh yang lainnya atau macam yang lainnya. Seperti biasa bisa kalian lihat di internet atau di buku. Selanjutnya ada omnivora, yaitu organisme pemakan tumbuhan dan hewan. Ingat, omnivora bukan pemakan segala ya, tapi pemakan tumbuhan dan hewan. Contoh dari omnivora ada orangutan, kemudian ada beruang, dan lain sebagainya.
Yang terakhir ada scavenger, yaitu organisme pemakan bangkai yang masih utuh. Contohnya adalah burung pemakan bangkai. Nah, ini merupakan macam-macam dari konsumer. Kemudian peran yang ketiga dari komponen biotik ada pengurai atau dekomposer atau juga disebut dengan detritivora. Nah, merupakan organisme yang mampu menguraikan sisa organisme yang telah mati atau zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya ada cacing tanah, serangga tanah, jamur dan bakteri. Nah, berikut gambar-gambarnya. Di sini ada gambar cacing tanah. Kemudian ini ada contoh serangga tanah yaitu rayap. Kemudian jamur. Yang terakhir ada bakteri. Oke, sampai di sini Ibu akan lanjutkan lagi tentang jenis ekosistem. Jadi di sekitar kita itu ada berbagai jenis ekosistem. Nah, yang pertama adalah ekosistem alami. Apa sih ekosistem alami itu? Merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Kira-kira apa ya contohnya? Ya, contohnya ada laut, ada ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem rawa-rawa, dan sebagainya. Yang pasti, ekosistem ini terbentuk tanpa campur tangan manusia. Di sini ada gambar laut, hutan, dan sungai. Nah, jenis ekosistem yang kedua ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Namanya juga ekosistem buatan, berarti sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada kolam, sawah, kebun dan sebagainya. Di sini ada gambar kolam ikan. Nah, kolam ikan pastinya dibuat oleh manusia ya. Kemudian ada kebun dan ada sawah. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari ekosistem buatan. Masih banyak contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan yang lainnya. Kalian bisa cari dan gali informasi seputar ekosistem dari internet ataupun dari buku. Oke. Ibu rasa cukup untuk penjelasan materi ekosistem pada hari ini. Jangan lupa kalian catat semua yang setelah Ibu jelaskan pada video ini. Kemudian minggu depan akan kita lanjutkan lagi tentang masih tentang ekosistem. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.